Sebelumnya, apakah wajah saya kelihatan, teman-teman? Sudah Pak Moderator, sudah. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya bersama kelompok saya akan menjelaskan terkait dengan sengketa antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, yang mana ini merupakan tugas kelompok hukum internasional dengan dosen pengampu yaitu Bu Cekli, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama Wisnu Agung Syahakbar dengan NIM 073, selanjutnya itu Nadine Eldifa Taufik dengan NIM 076, yaitu saya sendiri Muhammad Rizky Fajar Ramadhani dengan NIM 081, Muhammad Farhan dengan NIM 084, Alifia Lisa Barudin dengan NIM 089, dan M Danang Amarsah dengan NIM 171. Next. Berikut pokok pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami, yaitu yang pertama itu adalah pendahuluan yang akan dibahas oleh saya sendiri. Yang kedua itu adalah gambaran singkat tentang sengketa internasional yang akan dibahas oleh Nadine. Yang ketiga itu kajian teori tentang mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang digunakan dalam kasus tersebut yang akan dibahas oleh Danang. Dan yang keempat itu adalah proses yang ditempuh oleh para pihak selama penyelesaian sengketa yang berlangsung akan dibahas oleh Alivia. Yang kelima itu adalah kesepakatan yang dicapai dan problematika yang dihadapi, yaitu akan dibahas oleh Farhan. Dan yang keenam itu adalah hal-hal yang bisa dipetik dari penyelesaian sengketa tersebut. Dan serta apakah kesesuaian antara teori dan praktek serta saran gimana keberhasilan dalam sengketa tersebut. Oke, untuk terkait dengan pembahasan yang pertama ya. Nah, terkait dengan pembahasan pertama yaitu dari kelompok kami, yaitu pendahuluan gambaran umum tentang isi presentasi dan mengapa memilih sengketa tersebut. Presentasi yang disampaikan nantinya yang dipilih oleh kelompok kami ini adalah sengketa antara Indonesia dengan Malaysia terkait dengan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Nah, sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan antara Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar. Yang mana Pulau Sipadan ini merupakan sebuah pulau yang berada di Selat Makassar, yang merupakan selat antara terletak di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi yang ada di Indonesia. Dan sejarahnya pulau Ligitan, pulau ini sejarahnya merupakan wilayah kesatuan Republik Indonesia dan menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Namun karena lemahnya argumentasi hukum dari Indonesia, pulau ini beserta Pulau Sipadan diputuskan untuk menjadi wilayah Malaysia pada tanggal 17 Desember 2002 oleh Mahkamah Internasional. Pada sikap Indonesia semula masalah ini membawa ke pihak tinggi ASEAN, namun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum Mahkamah Internasional. Malaysia dalam sengketa ini memberikan bukti yang pertama, hak dari kedua pulau tersebut didasarkan pada beberapa transaksi dari Kesultanan Sulu hingga Inggris dan terakhir Malaysia. Kedua, Malaysia mengklaim bahwasannya Inggris kemudian Malaysia telah melakukan penguasaan damai secara berkesinambungan sejak tahun 1878. Sementara itu Belanda kemudian Indonesia telah lama menelantarkan kedua pulau tersebut. Dalam hukum internasional memang hak atas wilayah dapat diperoleh pihak ketiga apabila wilayah tersebut ditelantarkan untuk waktu tertentu oleh pemilik aslinya. Kelompok kami memilih sengketa ini karena sengketa ini merupakan sengketa yang sangat unik dibahas dan didiskusikan karena merupakan sengketa antar dua negara yang saling berdekatan, yaitu antara Indonesia dan Malaysia, dan mana Indonesia merupakan negara kita sendiri gitu kan. Dan nantinya dalam pembahasan ini kita akan mainkan dengan teori-teori sebelumnya yang sudah dipelajari di kelas berkaitan dengan hak kedaulatan suatu negara atas wilayah. Untuk pembahasan lebih lanjutnya itu akan dibahas oleh kelompok kami ya. Untuk pembahasan yang kedua, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran singkat tentang sengketa. Jadi kasus Sipadan dan Ligitan bermula pada tahun 1969 ketika Indonesia dan Malaysia merundingkan delimitasi batas maritim antara keduanya di Laut Sulawesi.
Indonesia dan Malaysia sama-sama mengklaim kedaulatan atas kedua pulau tersebut, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan final. Kedua negara kemudian bersepakat untuk memberi status quo kepada Sipadan dan Legitan pada 1969. Indonesia dan Malaysia berusaha menyelesaikan masalah terkait kedaulatan atas Sipadan dan Legitan melalui perundingan, namun gagal mencapai kesepakatan. Akhirnya mereka menyerahkan perwakilan negara untuk membahas sengketa ini. Kedua perwakilan itu melaksanakan 4 pertemuan. Setelah melaksanakan perundingan yang intensif dan alot, kedua perwakilan ini tidak melihat titik terang bahwa Indonesia dan Malaysia akan mampu menyelesaikan sengketa kedaulatan atas Sipadan dan Legitan melalui jalur perundingan. Akhirnya Presiden Soeharto dan PM Mahathir Muhammad sepakat menyerahkan proses adjudikasi dengan membawa kasus tersebut ke pihak ketiga. Malaysia menandatangani kesepakatan khusus untuk membawa kasus Sipadan dan Legitan ke Mahkamah Internasional. Kasus Sipadan dan Legitan memakan waktu selama 5 tahun dalam penyelesaiannya di Mahkamah Internasional, sehingga akhirnya Mahkamah Internasional mengumumkan keputusannya pada 17 Desember 2002. Nah, dalam pengajuan sengketa ke Mahkamah Internasional, klaim Indonesia ada 3, yakni bahwa kedaulatan Indonesia atas pulau tersebut yakni diperoleh berdasarkan konvensi tahun 1891 antara Inggris dan Belanda. Kedua, sebagai pewaris Sultan Bulungan. Ketiga, effective occupation, yaitu dengan adanya aktivitas nelayan di sekitar Pulau Legitan dan Sipadan. Klaim Malaysia ada 2, yakni pewaris Sultan Hulu dan effective occupation juga dengan berupa penguasaan dan pengelolaan penyu dan pengambilan telur penyu oleh Inggris. Mahkamah Internasional memastikan bahwa Inggris selaku penjajah dan atau pendahulu Malaysia terbukti telah melakukan penguasaan efektif terhadap kedua pulau tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan dan pemberlakuan aturan terkait pengumpulan telur penyu dan didirikannya cagar alam untuk perlindungan burung. Mahkamah Internasional juga memutuskan bahwa pembangunan mensusuar oleh Inggris di pulau tersebut dianggap cukup untuk mendukung klaim Malaysia terhadap kedaulatan atas Sipadan dan Legitan. Jadi pulau yang sejarahnya merupakan wilayah kesatuan Republik Indonesia dan menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia karena lemahnya argumentasi hukum Indonesia, Pulau Legitan dan Sipadan diputuskan menjadi wilayah Malaysia pada tanggal 17 Desember 2002 oleh Mahkamah Internasional. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari Nadine yang sangat konkret dan signifikan ya. Untuk pembahasan selanjutnya itu pembahasan yang ketiga, itu terkait dengan kajian teori tentang mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang digunakan dalam kasus tersebut. Dan hal ini akan dibahas lebih lanjut oleh Saudara Danang. Kepada Danang, waktu tepat dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan kajian teori tentang mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Ya, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menentukan kedaulatan di Pulau Sipadan dan Legitan merupakan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai, di mana Indonesia dan Malaysia memilih Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa ini. Dasar hukum di dalam penyelesaian sengketa ini adalah Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 3 Piagam PBB. Sengketa Pulau Sipadan dan Legitan disebabkan karena adanya ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris yang merupakan negara pendahulu dari Indonesia dan Malaysia di perairan timur Pulau Borneo. Sehingga pada saat Indonesia dan Malaysia berunding untuk menentukan garis perbatasan kedua negara di Pulau Borneo, masalah ini muncul karena kedua pihak saling mengklaim kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Legitan. Berbagai pertemuan bilateral dilakukan oleh kedua negara dalam upaya melakukan pemecahan atas sengketa ini. Namun sengketa ini tidak dapat diselesaikan, sehingga kedua negara sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa ini kepada Mahkamah Internasional. Berbagai macam argumentasi dan bukti yuridis dikemukakan kedua pihak dalam persidangan di Mahkamah Internasional. Dan pada akhirnya Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Legitan merupakan milik Malaysia atas dasar prinsip okupasi, di mana Malaysia dan Inggris sebagai negara pendahulu lebih banyak melaksanakan efektivitas di Pulau Sipadan dan Legitan. Teori mengenai masalah ini telah dikemukakan sejarah hukum internasional, tapi ada dua teori okupasi yang paling dianggap memiliki arti penting dalam kaitannya.
mengenai klaim-klaim beberapa negara atas wilayah tak bertuan. Teori kontinuitas. Menurut teori ini, di mana suatu tindakan okupasi di suatu wilayah tertentu memperluas kedaulatan negara yang melakukan okupasi sejauh diperlakukan untuk menjamin keamanan dan pengamanan wilayah terkait. Kedua, teori kontiguitas. Menurut teori ini, kedaulatan negara yang melakukan okupasi tersebut mencakup wilayah-wilayah perbatasan yang secara geografis berhubungan dengan wilayah terkait. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Dana yang sangat konkret tadi ya. Nah, untuk yang keempat itu adalah proses yang ditempuh oleh para pihak selama penyelesaian sengketa berlangsung, dan penjelasan hal ini akan disampaikan oleh Alivia ya. Waktu sudah tepat, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pada kasus persengketaan Pulau Sipadan dan Gigitan ini awal mula diselesaikan dengan cara negosiasi. Kemudian sebagai langkah awal yaitu melalui alur argumentasi dan pembuktian yang berbeda. Baik Indonesia dan Malaysia mengklaim kepemilikannya atas kedua pulau tersebut berdasarkan dalil ilil possidetis. Indonesia mendasarkan klaimnya pada Treaty Based Title, sementara itu Malaysia menggunakan chain of title theory, di mana kedua pulau diperoleh berdasarkan transfer kepemilikan melalui dua alur, yakni yang pertama penyerahan wilayah dengan jalur Sultan Sulu atau Spanyol atau Amerika Serikat atau Inggris atau Malaysia. Yang kedua yaitu tindakan privat akibat leasing dengan alur British North Borneo Company atau RBNBC, Sultan Sulu atau Spanyol, Inggris atau Malaysia. Kemudian di meja perundingan kedua belah pihak, baik dari pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia sepakat untuk menetapkan status quo terhadap kedua negara ini dengan menyetujui Memorandum of Understanding atau MOU pada tanggal 22 September 1969 yang berarti baik Pulau Sipadan maupun Gigitan tidak boleh ditempati, diduduki maupun dimanfaatkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia. Sengketa kembali muncul pada saat Malaysia melanggar perjanjian antara Indonesia dengan Malaysia dengan membangun resor pariwisata dan penangkaran penyu di wilayah Sipadan. Dalam proses sidang mengenai sengketa tersebut, Mahkamah Internasional tidak mendasarkan diri pada perjanjian kedua belah pihak antara Indonesia dan Malaysia, namun ia lebih mendasarkan pada aktivitas-aktivitas secara efektif dari Malaysia. Bila dihubungkan dengan efektivitas yang ditunjukkan oleh Indonesia, Mahkamah Internasional memulai dengan menunjukkan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan satupun yang mengatur tentang Pulau Sipadan dan Gigitan, ditambah lagi fakta di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1960 yang menarik garis pangkal bagi wilayah Indonesia tidak memasukkan Sipadan dan Gigitan sebagai titik-titik garis pangkal. Menurut Mahkamah Internasional, berdasarkan laporan Komandan Kapal Patrol Belanda Links atau dari dokumen lain yang disajikan oleh Indonesia, tidak dapat ditarik kesimpulan terkait dengan Sipadan dan Gigitan dan perairan di sekitarnya di bawah kedaulatan Belanda atau Indonesia. Dalam kasus ini, Malaysia memenangkan sengketa atas Pulau Sipadan dan Gigitan karena Mahkamah Internasional menganggap bahwa Malaysia telah dapat menunjukkan pelaksanaan okupasi secara efektif terhadap kedua Pulau Sipadan dan Gigitan berkaitan dengan efektivitas terhadap kedua Pulau Sipadan dan Gigitan. Sebagai bukti administratif efektif terhadap kedua pulau, Malaysia menyatakan bahwa ukuran yang diambil oleh otoritas North Borneo untuk mengatur dan mengendalikan tindakan pengumpulan telur penyu di Sipadan dan Gigitan merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang nyata di daerah tersebut pada saat itu. Proses persidangan yang dilakukan di hadapan Mahkamah Internasional oleh Indonesia dan Malaysia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sesi argumentasi tertulis dan argumentasi lisan. Dalam argumen tertulis dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu penyampaian dasar dari klaim yang disebut sebagai memorial. Atas memorial yang disampaikan, masing-masing negara diberi kesempatan untuk menjawab dalam bentuk counter memorial. Dalam pokok-pokok kesepakatan yang memuat dalam persetujuan khusus yang diajukan dalam Mahkamah Internasional tersebut adalah yang pertama, meminta dan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Internasional untuk menentukan status kepemilikan atas Pulau Sipadan dan Pulau Gigitan berdasarkan semua bukti yang ada. Yang kedua, memberikan kewenangan kepada Mahkamah Internasional untuk menguji keabsahan tuntutan masing-masing negara berdasarkan sumber-sumber hukum internasional yang berlaku sesuai pasal 38 Statuta Mahkamah. Yang ketiga, penyampaian naskah spesial
agreement ke Mahkamah Internasional akan dilakukan kedua pihak bersamaan melalui joint notification setelah masing-masing pihak meratifikasi dan menukarkan naskah ratifikasinya, dan special agreement tersebut diratifikasi oleh Malaysia pada tanggal 19 November 1997 dan oleh Indonesia dengan Kepres tanggal 29 Desember 1997. Nah, kesimpulan dari Mahkamah Internasional adalah Indonesia tidak berhak atas kedua pulau tersebut. Dengan juga demikian, Mahkamah Internasional sampai pada kesimpulan bahwa Malaysia pun tidak berhak atas kedua pulau yang disengketakan berdasarkan pewarisan tanpa gangguan dari pemilik aslinya Sultan Sulu. Mahkamah Internasional berpendapat bahwa Inggris sebagai penjajah Malaysia lebih melakukan efektivitas ketimbang Belanda sebagai penjajah Indonesia, bahkan Indonesia setelah ia merdeka. Bukti yang disampaikan oleh Malaysia tentang adanya efektivitas oleh Inggris ternyata menjadi poin telak penentu kedaulatan. Akhirnya, pada tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional dalam sidangnya telah mengeluarkan keputusannya, yaitu bahwa kedua pulau tersebut adalah milik Malaysia berdasarkan pertimbangan bahwa kedua pulau itu telah lama diadministrasikan oleh Inggris dan selanjutnya oleh Malaysia atau yang dikenal dengan prinsip efektivitas. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya ya kepada Alivia. Selanjutnya pembahasan terkait dengan pembahasan selanjutnya itu akan dibahas oleh Wisnu ya. Oleh Farhan. Kepada Farhan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang kesepakatan yang dicapai dan problematika yang dihadapi. Nah, sebenarnya ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu tentang persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara masing-masing. Negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Mohon maaf bentar. Mohon maaf ya, Farhan untuk on cam ya. Oh ya, baik, lanjutkan. Oh ya. Kedua, negara masing-masing negara ternyata masukkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Mohon maaf Farhan, kameramu nggak kelihatan. Nah, ketika itu ya. udah. Buka ini. Sebentar ya, sebentar. Ya, baik, ditunggu. Udah kelihatan? Udah, silakan lanjutkan. Oh ya, tadi hasilnya dalam voting di lembaga ini Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari MI, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Malaysia. Nah, yang kedua itu pada tahun 1998 masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke ICJ. Kemudian pada hari Selasa 17 Desember 2002 ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya dalam voting di lembaga itu seperti yang tadi saya telah sampaikan, dan kelanjutannya kemenangan Malaysia oleh karena berdasarkan pertimbangan efektiviti tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim yang pemerintah Inggris, penjajah Malaysia, telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercusuar sejak 1960-an. Sementara itu, kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak menjadi pertimbangan, serta penolakan berdasarkan chain of title atau rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu. Akan tetapi gagal dalam menentukan batas di perbatasan laut antara Malaysia dan Indonesia di Selat Makassar. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas penyampaian. Itu dengan kesepakatan yang dicapai dan problema kita dalam sengketa. Yang untuk pembahasan yang terakhir itu terkait dengan penutup, yaitu hal-hal yang bisa dipetik dari penyelesaian sengketa tersebut. Apakah ada kesesuaian antara teori dan praktek serta saran, gitu kan? Saran terkait dengan penyelesaian sengketa dan apakah menuai keberhasilan atau perlu diperbaiki. Dan untuk lebih konkretnya itu akan dibahas oleh Wisnu ya. Waktu tepat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan membahas singkat saja tentang hal-hal yang bisa dipetik dari penyelesaian sengketa. Langkah Indonesia dan Malaysia untuk menyepakati penyelesaian kasus Sipadan dan Legitan melalui jalur hukum atau jalur damai itu sudah benar. Hal ini selaras dengan prinsip perdamaian dunia yang ditentukan juga oleh negara Indonesia dengan tetap menghormati putusan pengadilan. Penghormatan yang diberikan oleh negara Indonesia selaras dengan putusan pengadilan yang telah dilaksanakan melalui proses atau prosedural pengadilan yang benar dan adil. Sehingga pengalihan Pulau Sipadan dan Legitan dari negara Indonesia terhadap negara Malaysia bukanlah merupakan suatu hadiah karena pada masa penjajahan tidak ada penjajah yang mengklaim secara hukum kepemilikan dari kedua pulau tersebut. Selain itu, di samping telah selesainya putusan pengadilan tersebut, sebenarnya Indonesia dan Malaysia ketika itu juga bisa melakukan penyelesaian melalui lembaga High Council ASEAN maupun penyelesaian melalui perundingan tertentu yang berlanjut. Pendudukan efektif, munculnya seruan-seruan untuk lebih peduli terhadap pulau-pulau terluar tersebut memang tidak lepas dari alasan kekalahan Indonesia atas Malaysia. Putusan Mahkamah Internasional yang memeriksa perkara perebutan Sipadan Legitan menyatakan bahwa Malaysia, walaupun dalam jumlah sedikit, terbukti telah melaksanakan pendudukan efektif terhadap pulau-pulau tersebut. Sesuai teori dan prakteknya, dalam menjalankan hubungan diplomatik, setiap negara harus memiliki perwakilan diplomatik. Apabila negara tidak memiliki perwakilan diplomatik, negara tersebut akan susah menjalin hubungan dengan negara perwakilan lain. Diplomasi di negara yang memilihnya perwakilan diplomatik sebagai salah satu cara komunikasi yang biasanya dilakukan antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Saran apakah berhasil atau perlu diperbaiki? Penyelesaian sengketa yang akhirnya diserahkan kepada Mahkamah Internasional ini pada hakikatnya merupakan keberhasilan diplomasi dari pihak Malaysia dan Indonesia. Cara damai yang ditempuh Indonesia dan Malaysia akan memberikan dampak yang besar bagi kawasan Asia Tenggara, seperti misalnya cara penyelesaian kedua belah pihak, Malaysia dan Indonesia, yang menyerahkan persoalan ini seutuhnya kepada Mahkamah Internasional dapat ditiru sebagai salah satu modal penyelesaian klaim-klaim teritorial lain antar negara anggota ASEAN yang masih cukup banyak terjadi, misalnya klaim teritorial Malaysia dan Thailand dengan hampir semua negara tetangganya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya dari teman-teman semuanya ya. Kira-kira begitu ya terkait dengan pembahasan dari 1 sampai 6 yang sudah kami bahas dari tadi terkait dengan sengketa antara Indonesia dan Malaysia, yaitu terkait dengan Pulau Sipadan dan Pulau Legitan ya. Yang dapat saya ambil kesimpulan bahwasanya secara singkat bahwasanya sengketa ini terjadi antara Malaysia dan Indonesia, yaitu Pulau Sipadan dan Legitan. Dan pada sengketa ini itu dimenangkan oleh Malaysia. Dan putusannya itu terbit pada tanggal 17 Desember tahun 2002 oleh Mahkamah Internasional yang memberikan hak kedua pulau tersebut kepada Malaysia. Kira-kira seperti itu ya pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.